Malam itu, seorang penyelidik hal-hal gaib bernama Raka menerima sebuah pesan misterius. Isinya hanya satu kalimat, datanglah ke kebun binatang sebelum kabut menutup semuanya. Awalnya, Raka mengira itu hanyalah lelucon. Namun entah kenapa, ada sesuatu yang memaksanya untuk datang. Saat ia tiba di gerbang kebun binatang itu, suasananya sudah berbeda. Gerbang tua berkarat, ditutupi seluruh tanaman liar, dan udara sekitarnya penuh dengan kabut pekat. Meski tubuhnya merinding, Raka melangkah masuk. Begitu melewati gerbang, udara mendadak semakin dingin. Raka bisa mendengar suara-suara binatang dari kejauhan. Tapi ada yang janggal. Suaranya terdengar seperti raungan harimau bercampur dengan jeritan manusia. Ia berhenti sejenak, berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi. Namun setiap langkahnya terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang mengawasnya dari kegelapan. Tak lama kemudian Raka tiba di kandang macan. Di balik jeruji berkarat, berdiri sosok tinggi dengan mata merah menyala, menatapnya tanpa berkedip. Jantung Raka berdegup kencang. Ia mundur perlahan. Namun saat menoleh kembali, sosok itu lenyap, hanya tersisa kabut tipis yang berputar pelan. Di telinganya sebuah bisikan samar terdengar, keluar atau tetap. Raka memberanikan diri melangkah lebih jauh. Kandang berikutnya membuatnya terdiam ngeri. Seekor makhluk berdiri di sana. Tubuhnya menyerupai keledai, tetapi dari wajahnya tumbuh belalai panjang seperti gajah. Matanya berkedip seperti mata manusia yang sedang merintih kesakitan. Saat Raka mendekat, tiba-tiba seluruh kandang bergetar keras. Jeruji tua berderit, seakan menolak kehadirannya. Raka segera mundur dengan napas tersengal. Tak jauh dari kandang itu, ia menemukan sebuah pintu besi kecil. Pintu tersebut membawanya ke lorong bawah tanah yang gelap dan lembab. Lorongnya bercabang seperti labirin, hanya diterangi cahaya senter kecil. Langkah Raka bergema, tapi ada suara lain yang mengikuti iramanya. Seperti ada sesuatu berjalan tepat di belakangnya. Saat ia menoleh, lorong itu kosong. Namun, dari sudut matanya, Raka melihat sesuatu bergerak. Seekor makhluk berbulu panjang, mirip kanguru, tetapi lengannya melengkung ke atas. Dan di perutnya, ada rongga besar terbuka, berisi kabut hitam yang berputar-putar. Makhluk itu menatap dengan mata kosong ketika cahaya senter mengenainya. Raka pun berlari sekuat tenaga. Pelariannya membawa Raka ke sebuah ruangan kaca. Di dalamnya berserakan benda-benda aneh berbentuk pecahan kunci. Setiap pecahan mengeluarkan cahaya samar, seakan memanggilnya untuk diambil. Tangannya gemetar ketika ia meraih pecahan pertama. Dan seketika itu juga, kabut di sekitar semakin menebal. Raungan binatang bergema dari segala arah. Bayangan-bayangan aneh mulai menghantam kaca dari luar, mencoba masuk. Raka tahu, semakin banyak pecahan yang ia kumpulkan, semakin kuat pula kutukan yang bangkit. Namun rasa takutnya kalah oleh dorongan tak kasat mata. Pecahan demi pecahan ia pungut, meski tubuhnya semakin lemah. Setiap kali pecahan itu digenggam, ruangan bergetar makin hebat, hingga kabut hampir menelan seluruh pandangannya. Hingga akhirnya, semua pecahan terkumpul di tangannya, dan Raka menyadari ia tidak punya jalan untuk mundur. Dengan napas terengah, Raka menatap pecahan-pecahan itu. Kunci yang ia bentuk bukanlah jalan keluar. Kunci itu justru alat untuk membuka portal kebun binatang terkutuk selamanya. Jika ia menyatukannya, semua makhluk akan bebas keluar, dan dunia luar akan hancur. Namun jika ia menghancurkannya, mungkin kutukan ini bisa berhenti. Meski nyawanya ikut lenyap, tangannya gemetar, keringat bercampur dengan dingin kabut. Bayangan-bayangan besar mendekat dari segala arah. Kaca ruangan bergetar seolah akan pecah kapan saja. Raungan menggelegar semakin keras, seakan seluruh kebun binatang bangkit untuk menyaksikan pilihannya. Raka berdiri di tengah kabut, menggenggam pecahan kunci bercahaya. Dua pilihan terbentang di hadapannya. Dan saat ia menatap ke langit, hanya bulan pucat yang menjadi saksi. Tiba-tiba, suara anak kecil berbisik tepat di telinganya. "Terima kasih sudah membebaskan kami." Lalu semuanya benar-benar gelap. "Kalau kamu ada di posisiku,
Apa yang akan kamu lakukan dengan kunci itu? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita horor berikutnya. Karena siapa tahu, kisah selanjutnya terjadi lebih dekat dari yang kamu bayangkan. Stories that haunt you.